Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Abdullah bin Musanna haddatsana Sufyan an Amrin an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhu Allah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim rajulun halafa ala silatin laqad a'ta biha aktsara mimma a'ta wa huwa kadhibun wa rajulun halafa ala yaminin kadhibatin ba'da al-asri liyaqtati'a malam li'in muslimin warajulun mana'a fadla ma'in fayaqulullah yawmal qiyamah al-yawma amnauka min fadli kama mana'ta fadla malam ta'mal yadaka. Dan dari contoh mereka yang hidup di zaman ini seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Abul Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi' dan Affan Ibnu Muslim As-Saffar dan juga Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Musarbal Ibnu Mustawrad dan juga Ubaidillah Ibnu Sa'id Al-Yaskuri dan Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Ar'arah dan yang lainnya, termasuk diantaranya Ali Ibnu Madini. Maka mereka hidup di zaman yang sama. Dan kedudukan Muhammad ibn Musanna maka arfa minas siqah, dia di atas dari derajat siqah. Berkata Ad-Darqutni ahadul muhaddisin as-siqat, dan dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi siqatun sabtun, maka lafaz seperti ini menunjukkan dia di atas derajat siqah. Berkata Maslamah Ibnul Qasim Al-Andulisi siqatun masyhur minal hufaz. Adapun gurunya Abdul Wahhab, maka dia Abdul Wahhab Ibnu Abdul Majid Al-Basri. Maka Abdul Wahhab ini hidup di zaman Tabaqah yang ke-8. 2 tabaqah di atas yang ke-10. Siapa tabaqah yang ke-8? Tabaqah as-saminah. Dia adalah at-tabaqah al-wusta min itba' at-tabi'in. Maka dia adalah kelompok pertengahan dari para itba' at-tabi'in. Maka hidup di tabaqah ke-8 ini yang paling masyhur seperti Sufyan ibnu Uyainah dan juga Bishr ibnu Mufaddal dan juga Ibrahim ibnu Ulayyah, Ibrahim ibnu Miksam ibnu Ulayyah, dan juga Hammad ibnu Zaid dan juga Hammad ibnu Salamah. Maka keduanya Hamadan di tabaqah yang ke-8. Maka mereka hidup di tabaqah yang ke-8, dan derajat dari Abdul Wahhab Ibn Abdul Majid rawi yang siqah, disiqahkan oleh para ulama. Seperti disiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Adapun gurunya meriwayatkan dari Ayub, maka haddatsana Ayub ibnu Abi Tamimah, Ayub ibnu Kaisan As-Sikhtiyani,
Maka Ayub As-Sikhtiyani yang masyhur dengan Ibnu Abi Tamimah, yang namanya Kaisan, bapaknya itu Kaisan, Ayub Ibnu Abi Tamimah, Ayub Ibnu Kaisan As-Sikhtiyani, maka dia hidup di tabaqah yang kelima, 3 tabaqah di atas Abdul Wahab tadi. Maka tabaqah yang kelima barakallahu fikum termasuk tabaqah yang paling kecil dari kelompok tabi'in. Yang lebih kecil lagi tabaqah yang ke-6, namun tabaqah yang kelima dan ke-6 dianggap sama. Yang mana ciri-ciri mereka dari kelompok tabi'in yang paling kecil, yang mana mereka itu melihat beberapa sahabat, 1 atau 2, dan tidak pernah mendengar dari para sahabat tersebut. Maka di tabaqah tabi'i yang paling kecil ini diantaranya adalah Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran, dan juga Al-Hakam ibnu Utaibah, dan Atha ibnu Abi Muslim, dan Al-Minhal ibnu Amr, dan Ibrahim ibnu Maisarah At-Taifi. Mereka yang masyhur hidup di zaman tabaqah yang kelima. Adapun kedudukan dari Ayub As-Sikhtiyani, maka dia imam muhaddis dan imam ahli sunnah yang sangat kuat dan keras kepada kelompok ahlul bid'ah. Dari ucapan dia yang masyhur, di saat datang seorang ahlul bid'ah ingin mengajak bicara kepadanya, "Ya Syekh, wahid kalimah faqat." "Tunggu wahai Syekh," kata mubtadi itu, "aku ingin bicara kamu hanya 1 kalimat saja." Apa kata Ayub As-Sikhtiyani? "Wala nisf kalimah." Meskipun setengah kalimat aku tidak mau duduk dengan kelompok ahlul bid'ah. Maka asal kita berdakwah, memberikan ilmu kepada siapapun, maka jika ada yang tersesat jalannya, dinasehati. Namun berbeda dengan kelompok ahlul bid'ah yang dia menganggap dirinya benar. Dan kadang-kadang mereka datang di majelisnya para ulama ahli sunnah yang berbagai ragam niatnya untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa mereka pun manhajnya sama dan sebagainya, namun isi hatinya berbeda. Maka datang kepada majelis Ayub, dan dohirnya dia ingin menanyakan, bukan menanyakan permasalahan, tetapi niqash, ataupun ingin mengajak jidal, bukan mengambil kebenaran. Maka di sini Ayub mengatakan, "Wala nisfi kalimah." Tidak meskipun setengah kalimat aku tidak mau. Maka kedudukan beliau di ilmu hadis, beliau adalah imam muhaddis. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Siqatun la yus'al an mislihi." Maknanya dia siqah dan tidak butuh dipertanyakan lagi. Maka ini menandakan bahwa dia orang yang di atas derajat siqah. Dan berkata An-Nasa'i, "Siqatun siqah." Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, "Imamun ahlil Basrah fi asrihi." Imam dari orang-orang Irak di zamannya. Dan berkata Ismail ibn Ulayyah, muridnya, "Min hufadi ahlil Basrah." Maka Ayub As-Sikhtiyani imam di dalam ilmu hadis dan juga di dalam sunnah.
Bahkan Syu'bah Ibnul Hajjaj mengatakan ma ra'aitu mithlahu kana sayyidul fuqaha wa kana sayyidul muslimin. Ini pujian Syu'bah atasnya. Dan Abdurrahman Ibnu Mahdi pun mengatakan hujjah ahli Basrah. Dia adalah hujjahnya bagi orang-orang Irak. Dan berkata Ali bin Madini sabtun, dan kalimat sabtun maknanya hafalannya sangat kuat. Athbatun nas fi Nafi' Ayyub wa Ubaidillah. Maka termasuk dari orang-orang yang paling kuat periwayatannya dari Nafi'. Nafi' di sini maula Abdullah bin Umar. Maka siapa yang paling kuat di antaranya Ayyub dan Ubaidillah ibnu Umar al-Umari. Dan bahkan Imam Malik pun mengakuinya kana minal alimina al-amilina al-khashi'in, orang yang berilmu dan takut kepada Allah. Dan banyak lagi ucapan para ulama, kita tinggalkan karena sangat banyak. Kemudian meriwayatkan Ayyub dari gurunya Abu Bakar Muhammad ibnu Sirin. Maka di sini Muhammad ibnu Sirin dia Al-Ansari dan dia di tabaqah yang ketiga. Maka tabaqah yang ketiga adalah pertengahan dari kelompok tabi'in. Puncak dari para tabi'in di tabaqah yang kedua, kibar at-tabi'in. Maka Muhammad bin Sirin di tabaqah yang kedua. Maka di sini yang ma'ruf di zamannya adalah Muhammad bin Sirin dengan Al-Hasan Al-Basri di tabaqah ini, dan juga Abu Saleh Dakwan As-Samman, dan juga Atha ibnu Yazid Al-Laitsi, dan juga Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dan juga Mujahid Ibnu Jabr, yang keduanya murid dari Ibnu Abbas, dan juga Zaid Ibnu Aslam, bapaknya Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Maka bapaknya seorang mufassir juga, dan anaknya Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam sering kita lewati di tafsir At-Tabari. Dan begitu pun di zamannya juga Abu Burdah, anaknya Abu Musa Al-Asy'ari.